kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, ya Bapa, sebentar lagi kami belajar, bantu kami, jadikan kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Oke, Alvano hadir, Lido hadir, Devken hadir, Firlira hadir. Jadi hadir semuanya ya anak-anak Ibu. Ibu harapkan setiap pertemuan kita hadir semua. Untuk materi hari ini yaitu adalah mengenai hidup rukun. Hidup rukun antara umat beragama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama adalah agama Islam yang tingkat penganut agama Islam itu yang paling tinggi di Indonesia. Dan yang kedua adalah agama Kristen Protestan, yang ketiga adalah agama Katolik, yang keempat adalah agama Hindu, yang kelima adalah agama Buddha, dan yang keenam itu adalah agama Konghucu. Dari setiap agama tersebut memiliki hari besar, nama kitab sucinya, dan juga tempat beribadahnya. Ini adalah gambar-gambar tempat beribadah dari keenam agama tersebut. Yang pertama adalah masjid, tempat beribadah dari agama Islam. Ada gereja, tempat beribadah dari agama Katolik. Ada gereja juga, tempat beribadah dari agama Kristen. Ada vihara, tempat beribadah dari agama Buddha. Ada pura, tempat beribadah dari agama Hindu. Dan ada kelenteng, tempat beribadah dari agama Konghucu. Kelenteng atau litang itu adalah tempat beribadah dari agama Konghucu. Ini adalah tempat beribadah dari 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi, walaupun Indonesia memiliki 6 agama, tapi Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi anak-anak Ibu, makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu maksudnya adalah walaupun kita memiliki 6 agama yang berbeda, misalnya kita agama Kristen, tetapi teman kita ada yang agama yang lain, kita harus saling menghormati satu sama lain, harus rukun. Tidak boleh kita melecehkan agama orang lain, seperti itu. Jadi, walaupun kita agamanya berbeda sama orang lain, tapi kita harus seperti semboyan tersebut. Harus saling menghormati, menghargai. Karena apa? Agar negara kita ini hidup rukun. Agar kita bisa hidup rukun dengan sesama, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan di mana-mana kita harus hidup rukun. Kita tidak boleh melecehkan agama orang lain. Kita harus menghormati. Karena perbedaan agama tersebut, perbedaan bahasa tersebutlah yang membuat kita bersatu. Walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah penjelasan yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh dari hidup rukun. Contoh dari hidup rukun yaitu saat kita melihat teman kita, dia agamanya lain dari kita, misalnya kita agama Kristen, dia agama yang lain, tapi kita tidak boleh menjauhinya, kita harus dekat samanya, kita nggak boleh mengejek-ngejek agamanya, seperti itu. Kita tidak boleh bilang kita nggak mau teman samanya karena beda agama, kayak gitu. Kita nggak bisa bilang kita kan beda agama, kita nggak bisa teman, gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita dari perbedaan tersebut kita harus bisa seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari perbedaan tersebut kita harus bisa bersatu, hidup rukun, tidak boleh saling melihat kejelekan teman kita, nggak boleh kayak gitu. Kita walaupun kita beda agama, beda bahasa, banyak bahasa persatuan kita, tapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anak, itulah penjelasan yang bisa Ibu berikan untuk hari ini.
Untuk itu tugas anak-anak semuanya. Anak-anak print gambar dari tempat-tempat beribadah agama di Indonesia, dan anak-anak gunting, anak-anak tempel di buku latihannya seperti ini. Anak-anak tempel di buku latihannya dan anak-anak buat penjelasannya satu-satu di bawah. Di sini misalnya anak-anak tempel, di sini dibuat di bawahnya dibuat penjelasannya, nama tempat beribadahnya, hari-hari kebesarannya, kitab sucinya, nama pembawanya, dan juga penjelasan yang lain. Begitu juga selanjutnya sampai ke 6 agama tersebut ada di buku latihan anak-anak semuanya, dan jangan lupa untuk dihafal. Tugas tersebut dikumpulkan minggu depan. Untuk mengakhiri pertemuan tersebut, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami sehingga kami bisa menyelesaikan pertemuan ini dengan baik. Tuhan, satu pertemuan ini telah selesai. Bapa, minggu depan kami akan melaksanakan pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati juga. Bapa, antarkan kami ke tempat tujuan dengan selamat, Tuhan Yesus, dan pulang pun kami ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan kedua orang tua kami dengan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, mengenai tugas dan materi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Karena sisa waktu kita masih ada 5 menit lagi. Oke, kalau nggak ada berarti sudah jelas ya semuanya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga penjelasan yang Ibu berikan hari ini